Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita berbeda tempat, tapi kita percaya Tuhan Yesus menyatukan hati kita. Mari kita buka ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Melewati pandemi yang sudah boleh berlalu hingga saat ini. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau yang menghiasi kehidupan kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku hidup, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Yesus, kami bersyukur. Mari nyatakan apapun yang ada di dalam hati kita, ucapan syukur kita bagi Tuhan kita yang luar biasa memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar melingkupi kami. Tunaikan syukur bagi-Mu Tuhan.
terpujilah namamu Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan pribadi yang senantiasa ada bagi kami. Kamu ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini, aku ada saat ini, semua karena-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus beria-ria di dalam Engkau Tuhan keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya, kita semua percaya bahwa kalau kita boleh melewati pandemi ini, sudah 1 tahun berlalu, bahkan masih ada sampai sekarang. Kita bersyukur kalau vaksin sudah boleh didistribusikan, tapi kita tetap harus waspada dan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tapi kita juga bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Haleluya, kita mau katakan Yesus ajaib. Dia selalu ajaib bagi hidup kita. Yesus ajaib. Mari bersuka cita katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih bangkit berdiri, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di rumah Bapak Ibu Saudara semuanya, kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus, Dia ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Selalu ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Selalu ada mujizat dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mengangkat tangan kita dan kita mau katakan, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kita mau nyatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Yes. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu membagi dan tak pernah berakhir di hidupku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yeay, haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dia selalu mengalir dan mengalir, memenuhi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengembalikan persembahan perpuluhan ataupun memberikan persembahan syukur, boleh ditransfer kepada nomor yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan untuk mentransfer, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi pihak sekretariat untuk dapat diambil persembahannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapa yang baik, kasih-Mu selalu ada bagi kami. Selalu mempesona dalam hidup kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Cek, ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan Yesus meskipun melalui online, tapi kami sangat percaya Tuhan hadir ketika kami beribadah, ketika kami memuji, dan ketika kami menyembah Engkau. Dan kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, dan kami percaya kami akan semakin diberkati lebih lagi lewat pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Pimpin tuntun kami, buka hati kami, Roh Kudus beracara ketika penyampaian kebenaran firman Tuhan ini disampaikan baik oleh hamba-Mu ini yang menyampaikannya maupun jemaat-Mu, umat-Mu, siapapun yang mengikuti ibadah online ini dari tempat mereka masing-masing, mereka pasti dimampukan Tuhan untuk mengerti, memahami, dan itu boleh menjadi berkat dalam hidup mereka. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Haleluya, kita semua percaya, katakan amin. Ya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, meskipun kita masih
dalam suasana pandemi, ya, kita beribadah secara online. Saya tidak dapat menatap wajah Bapak Ibu Saudara secara langsung, tapi kita percaya berkat Tuhan, ya, dapat menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin membagikan kepada kita berkat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal ke-7 ayat yang 11 sampai 17. Ya, kita akan baca bagian ini Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ke-17. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, ya. Kita mulai dari ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ayat 12 ya, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda tersebut. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17 ayat terakhir, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan perikop kita hari ini, dan yang menjadi nats kita pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-13 yang berbunyi sebagai berikut. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini adalah belas kasihan Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini tercatat hanya di Injil Lukas. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab yang besar seperti ini atau Alkitab apapun yang masih dalam bentuk buku ya, di situ hanya tercatat bahwa ini tidak ada di Injil yang lain. Ya, biasanya kalau sebuah kisah tercatat di beberapa Injil yang lain, biasanya di bawahnya, di bawah judul perikop ada muncul ayat-ayat yang paralel, yang sama. Tetapi ini hanya muncul di Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kisah yang kalau kita baca di perikop sebelumnya, ya, di Lukas 7, ayat yang pertama sampai yang ke-10, ini adalah sebuah kisah yang kita sudah sangat hafal, yaitu ketika Yesus menyembuhkan ya hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, kita mungkin sangat familiar ya dengan kisah ini. Artinya, sebelum pergi ke Nain, Yesus sebelumnya ada di Kapernaum melayani seorang perwira ya yang hambanya sakit. Ya, dan di sana Yesus melakukan kesembuhan terhadap hamba tersebut tanpa Yesus harus datang ke rumah perwira tersebut, karena perwira tersebut sudah bilang, perkataanmu berkuasa Yesus, sama seperti aku punya anak buah, aku katakan begini begitu kepada anak buahku, mereka turut, dan engkau berkuasa, katakan saja sesuatu pasti hambaku sembuh. Luar biasa ya. Nah, kemudian setelah Yesus dari Kapernaum, di ayat yang ke-11 ini, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Ya, Nain ini terletak ya kurang lebih 40 kilometer. 40 kilometer di sebelah barat daya Kapernaum. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu, pada waktu itu belum ada transportasi. Ya. Dan yang menarik lagi adalah bahwa dari Kapernaum menuju ke Nain itu membutuhkan perjalanan darat, dan ini bukan sekedar perjalanan biasa Bapak Ibu Saudara. Karena begini, Kapernaum itu terletak di dekat Danau Genesaret atau Danau Galilea, dan Danau Galilea itu dikenal sebagai danau yang letaknya 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi danau yang terletak di bawah. Nah, Kapernaum ini terletaknya
700 meter di bawah permukaan laut. Artinya dia lebih rendah dari Danau Galilea. Sementara Nain, bedanya dia adanya di atas. Karena Nain ini adalah daerah pegunungan. Dia terletak 600 meter di atas permukaan laut. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus di ayat 11, Yesus dan rombongannya ya, meninggalkan Kapernaum untuk menuju ke Nain, mereka harus menempuh perjalanan darat dan ini bukan perjalanan yang datar, tetapi perjalanan yang menanjak. Kapernaum ada di bawah 700 meter di bawah permukaan laut, mereka harus terus menanjak menuju Nain yang letaknya 600 meter di atas permukaan laut. Pasti perjalanan yang berat Bapak Ibu Saudara. Dan Nain ini sebenarnya adalah sebuah desa Arab yang terletak di Israel. Arti kata Nain itu dalam bahasa aslinya itu artinya menyenangkan, pemandangan yang indah, menyenangkan gitu ya. Itu arti kata Nain. Tetapi yang kita lihat ternyata beda Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat di gambar peta Alkitab, mungkin di belakang Alkitab ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat ya, bahwa sebenarnya apalagi kalau di Alkitab yang bahas perjanjian lama, peta perjanjian lama, Nain ini terletak 5 km dengan Sunem. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat ya, di perjanjian lama di 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-37 itu ada kisah bagaimana Elisa membangkitkan anak seorang wanita di Sunem. Nah itu terjadinya di Sunem ya, yang letaknya hanya sekitar 5 km dari Nain, tempat di mana kisah ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah pada waktu zaman Yesus, Sunem, kota Sunem itu sudah tidak ada lagi. Dan menurut catatan para ahli yang saya baca, bahwa sebagian besar penduduk Sunem itu pindah dan bermukim di Kapernaum ya Bapak Ibu Saudara. Bermukim di Nain. Nah kita akan baca selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jadi di ayat yang ke-11, dikatakan di situ bahwa Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, dia tidak sendiri, dia diiringi oleh rombongan besar orang. Ya, murid-muridnya dan orang-orang lain. Siapa mereka? Selain para murid, mereka adalah orang-orang yang dari Kapernaum dan dari daerah-daerah lain yang sudah menyaksikan betapa luar biasanya mujizat, betapa luar biasanya pengajaran Yesus. Ya. Jadi ini mereka mengiringi Yesus, mereka bersuka cita, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus di belakang walaupun menempuh perjalanan jauh 40 km, mereka tetap bersuka cita, mereka memuji-muji Tuhan, mengelulukan Yesus dan Yesus ada di depan. Ya. Ayat 12, setelah dekat pintu gerbang kota ada rombongan yang lain. Ya. Dari dalam kota Nain mau keluar. Rombongan apa itu? Itu adalah rombongan beberapa orang, sekelompok orang yang sedang mengusung jenazah. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah rombongan duka, rombongan kematian, rombongan duka. Sementara Yesus yang sedang menuju kota Nain adalah rombongan yang penuh semangat, penuh sukacita, rombongan kegembiraan, rombongan kehidupan. Nah di ayat 12 dikatakan setelah dekat pintu gerbang, artinya di pintu gerbang kedua rombongan ini ketemu, rombongan Yesus dan rombongan dari Nain. Rombongan dari Nain ini adalah rombongan orang-orang yang mau menguburkan seorang yang meninggal. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang perempuan yang sedang menangis. Siapa yang meninggal? Alkitab katakan anak laki-laki. Ditambah lagi anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ya. Jadi yang meninggal ini anak laki-laki, anak tunggal ibunya sudah janda. Bapak Ibu Saudara, dari sini saya coba untuk mengajak kita untuk menyelami betapa masalah, betapa kepedihan, betapa kesedihan yang dialami oleh janda ini. Bapak Ibu Saudara, di zaman Yahudi kuno ya, yang pekat dengan budaya patriarkis ya, bahwa laki-laki itu lebih dominan, perempuan itu tidak dianggap, apalagi seorang janda. Makanya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memahami pergumulan hidup seorang janda, mungkin kita bisa pelajari atau kita bisa membaca, kita mengingat kisah Rut ya. Bagaimana Rut ketika dia mengikuti Naomi, mertuanya. Ya, dikisahkan di sana bahwa mereka tadinya ada di Yerusalem, kemudian mereka pindah ke Moab karena bukan di Yerusalem, di Bethlehem, karena di Bethlehem sedang ada kelaparan. Dan di sana Naomi mengalami masalah, suaminya meninggal, 2 anak laki-lakinya meninggal.
Makanya kemudian kalau kita baca di Rut ya, di Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ke-21 dikatakan di situ bagaimana Naomi meratapi nasibnya. Dia ketika ketemu sama orang-orang sebangsanya dia bilang, jangan sebut lagi aku Rut, namaku bukan Rut. Sebut saja aku Mara. Mara itu artinya pahit. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengangkat tangannya atas aku. Penghakiman Tuhan telah turun atas aku. Maksudnya kenapa? Karena aku kehilangan suami, aku kehilangan 2 anak. Bagi orang Yahudi, ketika seorang istri kehilangan suaminya pada masa mudanya sebelum sampai menginjak usia tua, mereka percaya bahwa itu adalah penghakiman Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka pasti berbuat salah sehingga Tuhan melakukan penghakiman dengan cara mengambil suami dari wanita tersebut. Nah, di kisah ini janda tersebut sudah kehilangan suami, sekarang dia kehilangan anak. Ketika dia kehilangan anak artinya dia kehilangan gantungan hidupnya, dia kehilangan masa depannya, dia kehilangan harapan satu-satunya untuk masa depannya. Karena ketika suaminya meninggal dia berharap, dan menurut adatnya anak sulung laki-laki yang harus bertanggung jawab atas kehidupan ibunya. Sekarang anak sulung ini mati, anak tunggal satu-satunya ini mati. Bapak Ibu Saudara, dapat kita bayangkan betapa hancurnya hati perempuan ini sehingga dia menangis. Dia memimpin prosesi penguburan anaknya dengan menangis, hatinya hancur. Mungkin kalau kita mau lebih-lebihkan gitu ya. Ketika dia mengantarkan anaknya ke pemakaman itu adanya di luar pemukiman ya. Seolah-olah dia juga sedang membawa dirinya sendiri ke pekuburan. Bukan saja anaknya nanti dia kuburkan. Dia juga sedang mempersiapkan kubur buat dirinya sendiri karena masa depannya gelap. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian setelah anaknya meninggal. Mungkin dia harus meminta-minta karena orang tidak peduli pada janda. Janda sama sekali tidak memiliki tempat di strata sosial masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi kemudian berita baiknya adalah wanita ini, janda ini di pintu gerbang kota Nain ketemu dengan Tuhan Yesus dan rombongannya. Dan di ayat 13, saya suka sekali dengan kata ini, ayat 13 ini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak Ibu Saudara, menarik ya, di ayat 13, dari catatan-catatan yang saya baca, ketika Tuhan, ini adalah pertama kalinya Lukas menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah Lukas menyebut Yesus sebagai Tuhan. Di ayat 13 ini disebutkan, Tuhan melihat janda itu. Dan kemudian berbelas kasihan. Ya, dari kata dari kata melihat yang dipakai di sini itu mengandung arti bahwa Tuhan tidak sekedar melihat biasa gitu ya. Tetapi artinya bahwa sebenarnya Tuhan sudah melihat janda ini jauh sebelum Yesus dan rombongannya melakukan perjalanan ke kota Nain. Artinya janda ini walaupun Yesus baru pertama kali lihat secara tatap muka, tetapi di alam roh, ya, karena Yesus pergi ke kota Nain, saya percaya itu dituntun oleh roh. Yesus sudah melihat janda dari Nain ini jauh sebelumnya, itu sudah ada di dalam hatinya Yesus. Nah itulah yang dimaksud dengan kata melihat di sini. Jadi bukan sekedar melihat secara fisik, tapi melihat dengan mata batin, dengan kesungguhan wanita ini, termasuk perasaan-perasaan wanita ini, itu ada juga di dalam diri Yesus. Makanya kemudian Yesus berbelas kasihan. Yesus tahu apa yang dihadapi oleh janda ini. Masalah apa yang sedang dihadapi oleh janda ini. Dan Yesus berbelas kasihan. Ya. Dan kata berbelas kasihan yang dipakai di sini dari bahasa aslinya itu mengandung sebuah perasaan yang benar-benar dapat tahu, benar-benar dapat mengikuti, benar-benar dapat merasakan sendiri kehancuran, kegelapan, kesuraman, segala kepahitan yang dialami oleh janda ini. Yesus bisa merasakan itu. Itulah yang dimaksud sebagai belas kasihan di sini Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Yesus berkata jangan menangis. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu mungkin orang yang Anda kenal atau mungkin saudara sendiri saat ini mungkin juga sedang ada dalam posisi seperti janda ini. Ya. Mungkin bukan tentang kematian yang engkau alami, tetapi engkau juga sedang mengalami sebuah kondisi terpuruk seperti yang dialami janda ini. Masa depanmu tidak jelas, apalagi di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir. Dan Alkitab tidak bilang siapa janda ini, namanya tidak disebutkan Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus melihat janda ini.
Artinya siapapun engkau, mungkin buat masyarakat engkau tidak berharga seperti janda ini, namanya pun tidak disebutkan di sini. Dan dia janda, sudah tidak punya suami, sekarang anaknya pun dipanggil Tuhan, tidak ada harapan, masa depannya gelap. Tapi Yesus melihat janda ini dan Yesus berbelas kasihan. Berita baiknya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada saat ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu engkau, Tuhan tidak tahu permasalahanmu, Tuhan tidak bisa menggali, memahami kesedihanmu, kegetiranmu, kepahitanmu, masa lalumu yang kelam. Janda ini dilihat oleh Tuhan Yesus dan Yesus berbelas kasihan. Karena itu bangkit dari keterpurukanmu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap percaya Yesus melihatmu. Ya, dimanapun kau berada saat ini, Yesus melihatmu. Yesus tahu masalahmu, Yesus tahu keterpurukanmu. Dan dia siap untuk menolongmu. Seperti yang dia akan lakukan kepada janda ini. Di sini di ayat 13 Yesus berkata, jangan menangis. Mungkin buat kita aneh gitu ya, namanya orang sedih, anak tunggal satu-satunya mati, masa nggak boleh menangis? Aneh gitu ya sepertinya. Tetapi sebenarnya dari sini kalau kita lihat ke bahasa aslinya, pengertian dari jangan menangis di sini adalah sudahlah. Jangan terus-terusan menangis. Ini loh, aku datang dan siap untuk melakukan perkara ajaib untuk engkau. Saya membayangkan ketika Yesus menyampaikan ini seperti seorang ibu, sebagai ilustrasi ya, seperti seorang ibu yang baru punya anak balita, ya, yang belum bisa berjalan, baru bisa merangkak. Kemudian karena satu hal, dia tidak dapat terus-menerus menemani anak balitanya ini di kamarnya untuk ngajak bermain. Dan ketika anak balitanya ini tidur, ditinggalkan oleh ibunya ini untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, ketika anak ini menangis, mungkin ketika dia bangun, dia tidak melihat ada mamanya di situ, dia menangis, dia merasa kesepian, dia merasa ketakutan. Pasti ibu mendengar tangisan itu, dia langsung masuk ke kamar. Dan ketika dia masuk ke kamar, dia pasti tidak ingin anaknya terus-menerus menangis. Ketika dia hadir di kamar itu melihat anaknya menangis, kenapa menangis? Udah dong, cup, diam. Artinya apa? Ini loh, mama sudah ada di sini, gak usah takut lagi, ya, gak usah merasa kesepian lagi nih. Mama ada di sini siap untuk menemani, siap untuk memenuhi kebutuhanmu. Apa yang kau butuhkan? Minum, makan, atau yang lain. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bilang kepada janda ini, jangan menangis. Sama pengertiannya itu. Jangan menangis terus, jangan menangis lagi. Ya, karena di sini aku siap untuk melakukan perkara ajaib dan kau akan lihat. Dan di ayat berikutnya, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di ayat 14, Yesus ketika dia berbelas kasihan, dan tidak hanya berbelas kasihan saja Yesus, tetapi dia melakukan sesuatu. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya rasa belas kasihan, pasti rasa belas kasihan itu tidak hanya berhenti sebagai sebuah kata-kata, tetapi ada action, ada tindakan yang dilakukan. Nah, ketika Yesus sudah memberikan belas kasihannya kepada janda ini, Yesus melakukan sesuatu. Yesus menyentuh usungan ini dan para pengusung itu berhenti. Bapak Ibu Saudara, ini zaman Yahudi, Taurat masih berlaku. Hukum Taurat berkata siapapun yang menyentuh mayat atau benda-benda yang sebelumnya kena kepada mayat pasti najis. Tetapi Yesus tahu itu dan Yesus melakukannya karena belas kasihannya. Ketika Yesus menyentuh usungan itu dan usungan itu berhenti, seolah-olah gini ya, Yesus sedang berkata berhadapan muka dengan iblis, dengan maut yang menyebabkan kematian. Yesus berkata, hai maut, engkau sudah berjalan sejauh ini, oke, tapi sekarang stop, kamu tidak akan berjalan lebih jauh lagi. Karena aku akan menghentikan perjalananmu menuju kubur. Sepertinya Yesus berkata seperti itu ya ketika dia menyetop. Dan ini yang luar biasa, Yesus memerintahkan, ya, mengeluarkan sebuah kalimat perintah. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan di ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Menarik Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan perintah, tidak pakai nyentuh si mayat, tidak pakai melakukan ritual-ritual, tidak pakai berdoa minta kepada bapaknya, tidak perlu ngomong sana sini, memberi perintah. Saat itu juga anak muda dari Nain ini bangkit. Perkataan Yesus penuh kuasa, amin. Dan ini perkataan Yesus yang penuh kuasa inilah yang kemudian juga sebelumnya diaminkan oleh perwira di Kapernaum. Sehingga dia merasa, Yesus kamu gak usah datanglah ke rumahku, katakan saja sesuatu hambaku pasti sembuh. Perwira ini mengimani perkataan Yesus penuh kuasa. Dan ini terbukti sekali lagi, perkataan Yesus penuh kuasa hanya dengan
mengucapkan perkataan anak muda ini bangkit. Beda dengan kisah orang mati dibangkitkan di perjanjian lama yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Nabi Elisa. Dua-duanya harus melakukan, dua-duanya tidak berfirman, dua-duanya tidak mengucapkan apa-apa, tetapi dua-duanya melakukan ritual, menelungkup di atas anak yang mati itu beberapa kali. Elia melakukannya 3 kali, Elisa melakukannya 2 kali, sampai anak itu dibangkitkan dari kematiannya. Tapi di sini Yesus cukup berfirman, anak muda ini bangkit, anak muda ini bangun, berkata-kata, dan Yesus menyerahkan anak ini yang sudah hidup kepada ibunya. Ibunya yang tadinya menangis meratapi kepergian anak tunggal satu-satunya, anak harapannya ini, sekarang menangis lagi. Tapi saya percaya itu bukan tangisan duka cita, kesedihan, kehancuran, tetapi tangisan bahagia. Oh anakku engkau bangkit lagi, harapan hidupku kembali lagi, masa depanku hidup lagi. Aku sekarang punya harapan akan masa depan. Karena Yesus berbelas kasihan kepadaku. Anakku yang tadinya mati sekarang dibangkitkan. Dan respon orang-orang di ayat 15, maka bangunlah di ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Mereka tidak mengenali itu sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Mereka mengenali itu hanya sebagai nabi. Sama seperti yang mereka ingat. Tadi saya sudah bilang bahwa mungkin sebagian besar orang yang tinggal di Nain, tadinya mereka tinggal di Sunem. Dan mereka sudah mendengar kabar dari generasi ke generasi tentang bagaimana Nabi Elia membangkitkan anak wanita di Sunem. Dan buat mereka Yesus tidak lebih besar dari Nabi Elisa. Makanya mereka bilang seorang nabi. Tetapi setidaknya kemudian di bagian berikutnya mereka mengatakan Allah telah melawat umatnya. Artinya nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebagai dampak dari peristiwa itu, tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea, di ayat 17 ya, dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana ketika Yesus berbelas kasihan, Allah berbelas kasihan, Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Sesuatu yang ajaib terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang tadinya tidak ada harapan menjadi ada harapan. Yang tadinya terpuruk menjadi bangkit. Yang tadinya mati menjadi hidup. Itulah ketika Yesus berbelas kasihan. Bapak Ibu Saudara, sebagai akhir dari renungan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari teliti hatimu. Jangan pernah berpikir bahwa aku ini siapa? Di mata Tuhan aku bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, janda di Nain ini juga bukan siapa-siapa. Kalau kita melihat 3 peristiwa bagaimana orang mati dibangkitkan di perjanjian baru. Yang pertama, anak perempuan Yairus. Siapa Yairus? Kepala sinagoga, kepala rumah ibadat. Yang kedua, Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa Lazarus? Lazarus ini sahabat dekatnya Yesus. Pantaslah. Tapi kemudian janda di Nain. Siapa dia? Namanya tidak disebutkan. Kota Nain kota yang miskin. Ya, sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan Nain hanya disebutkan 1 kali di pasal ini saja dan tidak lagi disebutkan di bagian lain manapun dalam perjanjian baru maupun Alkitab. Tapi Yesus peduli. Yesus turun dari sorga untuk semua orang yang membutuhkan dijamah, yang membutuhkan belas kasihan, yang membutuhkan dipulihkan, yang membutuhkan kehidupan. Itulah demonstrasi belas kasihan Allah yang begitu luar biasa. Demonstrasi belas kasihan Allah yang terbesar adalah pribadi Yesus itu sendiri. Ya, yang turun dari sorga untuk menjadi tumbal menebus dosa umat manusia. Dosa saudara, dosa saya, sehingga kita tidak lagi disebut orang berdosa, kita menerima keselamatan kekal bersama dengan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan dari dosa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah seni di Jepang, ya, seni itu namanya kintsugi. Nah, kintsugi itu adalah ada gambarnya ya, nanti bisa ditampilkan di gambarnya. Jadi kintsugi ini adalah sebuah seni dari Jepang. Bagaimana dengan seni ini, sebuah tembikar keramik yang bernilai mahal, yang tadinya pecah, itu dapat direkatkan kembali. Dan cara merekatkannya unik. Ya, bukan dengan lem atau berusaha disamarkan pecahan-pecahannya, tidak. Kintsugi ini
merekatkan kembali bagian-bagian yang pecah, menyatukannya lagi menjadi sebuah keramik yang utuh. Dengan cara merekatkannya itu dengan pakai resin, ya, cairan resin yang sudah dicampurkan dengan emas atau kadang perak atau platinum, ya. Di dalam gambar itu kelihatan keramiknya ini sudah seperti utuh, tapi ada bekas-bekas pecahan yang sudah direkatkan dengan cairan tadi yang sudah mengeras dan itu berwarna kuning keemasan karena itulah emas. Dan keramik kintsugi yang sudah ditata kembali ini oleh ahli-ahlinya, ahli kintsugi ini akhirnya bernilai jual lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa? Selain mengandung emas, juga karena ada sejarah nilai historis. Dari mana? Dari pecahan-pecahan ini. Artinya apa? Tadinya dia pecah, tapi kemudian direkatkan kembali dengan emas. Harganya lebih mahal. Bapak Ibu Saudara, itulah juga kasih karunia. Kita semua yang tadinya terpuruk, yang tadinya hancur, yang tadinya porak-poranda, yang tadinya terpecah belah oleh apa? Oleh dosa, kasih karunia Tuhan. Dengan emas yang berupa darah Yesus, menyatukan kita kembali, memulihkan kita kembali. Hidup kita dijadikan utuh kembali oleh kerekatan darah Yesus. Seperti janda ini, yang tadinya hidupnya hancur ketika dia ketemu Yesus, menerima belas kasihan Tuhan Yesus, hidupnya pulih, hidupnya utuh, hidupnya kembali seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini yang pertama adalah Tuhan melihatmu dalam keterpurukan, tak ada yang tersembunyi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, tetap percaya, tetap beriman bahwa Yesus melihat engkau dimanapun engkau berada, tidak ada yang tidak mengenal engkau. Yesus mengenal engkau. Yang kedua, Tuhan ingin menyatakan belas kasihannya pada saudara yang terpuruk, hancur hati. Dan Tuhan Yesus yang membangkitkan anak muda di Nain mungkin lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus yang sama itu dapat juga menjamah hidupmu, membangkitkan engkau dari keterpurukanmu saat ini, asalkan kita percaya. Sebagai penutup saya ingin membaca sebuah ayat dari Mazmur 34 ayat 18. Ayat itu berkata begini, dan ini saya sangat suka sekali dengan ayat ini, dan ini juga klop dengan bacaan kita hari ini. Mazmur 34 ayat 18, saya bacakan buat kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan yang sederhana ini kami belajar bahwa Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang telah membangkitkan anak muda di Nain. Tuhan yang sama itu. Kami percaya akan berbelas kasihan kepada setiap kami yang mengikuti siaran ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi keterpurukan mereka, segelap apapun situasi kondisi mereka, kami tetap percaya Tuhan Engkau melihat mereka di tempat-tempat tergelap, di tempat-tempat paling tersembunyi. Dunia mungkin tidak mengenal mereka, tapi Engkau mengenal mereka dan Engkau melihat mereka dan Engkau akan melakukan perkara-perkara ajaib seperti yang Engkau lakukan kepada janda di Nain ini. Yang lemah dikuatkan, yang terpuruk dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan sanggup melakukan itu dan kami percaya Engkau akan melakukannya karena Engkau berbelas kasihan kepada kami, umat kepunyaanmu, umat yang Kau telah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus tertanam dalam hati pikiran kami dan kami menjalani hidup kami ke depan dengan tetap percaya, tetap berharap, tetap bersandar kepada Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang tetap penuh dengan belas kasihan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di tengah keterpurukan, di tengah situasi kondisi pandemi yang belum usai. Kami tetap percaya semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, tingkat pusat sampai tingkat paling bawah, untuk mengatasi dampak dari pandemi. Tuhan buat berhasil. Sehingga langkah-langkah itu secara efektif, efisien dapat mengurangi baik jumlah kasus baru, baik jumlah pasien yang dirawat, baik jumlah orang yang meninggal. Sehingga kehidupan di segala sektor pun mulai dapat ditata, mulai dapat bangkit
setelah sekian lama, setahun lebih kami mengalaminya. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Engkau tidak akan membiarkan apapun terjadi menimpa bangsa kami di luar kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mungkin baru-baru ini mengalami bencana. Di NTT, di daerah-daerah yang lain, di Malang Selatan ada gempa. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang melawat umat-Mu. Engkau yang berbelas kasihan kepada mereka. Dan dengan cara-cara-Mu, Engkau akan lepaskan mereka dari beban, keterpurukan mereka dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada dengan segala situasi kondisi mereka, dengan pergumulan mereka, dengan doa-doa mereka. Tuhan, Engkau pasti akan menjawab pergumulan mereka menurut waktu dan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Bapa di surga, kami saat ini siap untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus sendiri melalui hamba-Nya yang sederhana ini yang hanya adalah alat. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari sorga, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Ingat, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tetap semangat. Tuhan memberkati.